Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Vika. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal sel volta. Tentunya kalian sudah pada mengerjakannya. Yuk diambil buku latihannya dan jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Sel volta. Di sini ada dua reaksi kimia, yaitu reaksi reduksi lebih tepatnya. Nikel memiliki nilai potensial reduksi min 0,25, sedangkan aluminium memiliki nilai potensial reduksi min 1,66. Ini sudah ketetapan ya, jadi semua logam ini memiliki nilai potensial reduksi. Nah, ketika kedua logam ini bersanding, maka untuk menentukan apakah bisa terjadi reaksi kespontanan, kita bisa melihat mana yang bertindak sebagai anoda dan mana yang bisa bertindak sebagai katoda. Yang pertama, tentukanlah anodanya. Anoda ini bisa ditentukan dari nilai potensial reduksi terendah. Jika ada aluminium dengan nikel, lihat mana yang paling kecil nilainya. Oke, yang paling kecil adalah aluminium, yaitu min 1,66. Jadi, aluminium ini bisa bertindak sebagai anoda. Dalam istilah lain, si aluminium ini akan mengalami oksidasi. Kita tulis anodanya adalah logam aluminium. Kemudian katoda. Katoda memiliki nilai potensial yang besar. Dalam kata lain, dia akan mengalami reduksi, yaitu logam nikel. Ya, min 0,25 lebih besar daripada min 1,66. Kemudian yang B, buatlah reaksi selnya. Buatlah reaksi selnya berarti kita harus buat reaksi kimianya dari anoda dan katodanya tersebut. Oke, anodanya tadi aluminium ya, maka bisa kita buat reaksi kimia aluminium. Lihat, ini awalnya diketahuinya ini dalam bentuk reduksi ya, karena elektronnya berada di reaktan. Ketika dia mau berubah menjadi oksidasi, maka posisi elektron diubah dulu menjadi produk. Jadi reaksinya pun akan dibalik dari yang di soal awal. Al akan berubah menjadi Al3+ ditambah dengan 3 elektron. Nah, karena ini reaksinya berubah dibalik ya, awalnya seperti ini kemudian jadi seperti ini, maka potensialnya juga harus dibalik. Awalnya min 1,66, ketika dia berubah jadi anoda maka menjadi plus 1,66 volt gitu ya. Kemudian katoda ini akan mengalami reduksi, yaitu nikel. Ini nikel reaksinya sudah reduksi, maka kita tulis ulang aja, Ni2+ ditambah dengan 2 elektron ini menjadi Ni. Potensialnya apakah dibalik ataukah dikali ditambah? Tidak perlu ya, karena dia sudah sama dengan soal, reaksinya sudah reduksi. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita setarakan elektronnya seperti biasa. Kalau menyetarakan elektronnya berarti kita lihat elektronnya ya. Di anoda ini elektronnya ada 3 elektron, di katoda ada 2. Supaya setara maka kita kali silang dulu ya. Buat yang anoda kita kali dengan 2, dan yang katoda reaksinya kita kali dengan 3, maka bisa terjadi seperti ini. Koefisien dari 2 aluminium berubah menjadi 2 ion aluminium ditambah 3 kali 2, 6 elektron. Kemudian katodanya jadi 3 ion nikel ditambah dengan 6 elektron menjadi 3 logam nikel ya. Kemudian E0-nya, apakah E0-nya ikut dikali? Tidak ya. E0 ini potensi reduksi tidak dikali ya.
Kenapa? Memang seperti itu, dia tidak dikali. Jadi potensi reduksi ini hubungannya hanya ke reaksinya saja. Kalau reaksi anodanya dibalik, maka dia akan berubah dibalik. Jadi plus jadi min jadi plus gitu. Tapi tidak perlu dikali, ya. Nah, kemudian E0-nya maka kita tulis di sini plus 1,66 volt. Sedangkan tadi nikel E0-nya adalah min 0,25 volt. Nah, seperti ini kita setarakan, coret-coret gitu ya. Maka jadi 2Al ditambah dengan 3Ni2+ menjadi 2Al3+ ditambah dengan 3 logam nikel. Nah, inilah hasil dari reaksi selnya. Kemudian dari sini sebenarnya kita bisa menentukan E0 selnya langsung ya. E0 sel itu gabungan antara aluminium dengan nikel. Potensial reduksi aluminium ditambah dengan potensial reduksi nikel. Oke, kita lihat E0 selnya. Nah, ketika ini sudah seperti ini, kalau mau menggabungkan E0 sel dari reaksi sel ini langsung ditambah. Tidak perlu menggunakan rumus reduksi dikurang oksidasi. Tapi ini langsung ditambah aja, berarti 1,66 ditambah dengan min 0,25. Ini jumlahan biasa. Seperti itu ya, ini E0-nya ditambah. Maka E0 selnya ini menjadi plus 1,41 volt. Ini jawaban untuk E0 selnya. Jadi ini 1 tambah ya, plus 60. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Poin C. Poin C ini pertanyaannya adalah tentukanlah E0 selnya ya. E0 sel. Nah, E0 sel jadi kita bisa dapat dari reaksi ini. Atau kalau mau cara lain, alternatifnya bisa pakai rumus yang sudah kalian ingat. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang dengan E0 oksidasi. Nah, kalau kita pakai rumus reduksi dikurang oksidasi, ini kita mengambil nilai atau angkanya ini adalah angka aslinya, nilai aslinya ya, tidak pakai yang ditukar, dibalik atau plus jadi min menjadi plus, tidak perlu. Jadi reduksinya ini kita pakai min, min 0,25 dikurang oksidasi tadi aluminium ya, oksidasinya aluminium, maka ini min 1,66, kita tulis angka aslinya min 1,66 dikurang min 1,66 gitu ya, menghasilkan min kali min jadi plus, kayak matematika biasa. Berarti min 0,25 ditambah dengan 1,66, ngutangnya 0,25 dibayar 1,66, jadi hasilnya adalah plus 1,41 volt. Oke, cukup mudah ya sampai sini. Kemudian kita cek yang D-nya. Bentar ya. Oke, Lika bawa cai. Nah, Mang Ali minta air. Sena cari VCD cowok. Nia Sena
pembalap, haha. Kemudian cucur, hangus, agak pahit, au. Nah, Dika bawa cai, nah Mang Ali minta air, Sina cari visi di cowok, Nina senang pembalap, haha. Cucur hangus agak pahit, au. Lihat di sini, yang paling belakang au, maka dia bertindak sebagai reduksi. Ya. Kemudian dari soal yang tadi ada 5, kita lihat 5. Kemudian ada lagi kobalt. Dan satu lagi kalsium. Nah, kalau dilihat dari volta ini, kita bisa menentukan potensial sel yang paling besar yang mana, yaitu ketika selisihnya itu sangat jauh, ya, yaitu dapat AU sebagai reduksinya dan kalsium sebagai oksidasinya, karena kalsium ini lebih kiri daripada emas. Emas paling ujung kanan, sedangkan kalsium paling atas di sini ya, paling kiri. Kalau di volta kan itu bentuknya dari kiri ke kanan ya. Ini saya tulis ke bawah. Ini sebenarnya dari kiri ke kanan. Oke, jadi jawabannya adalah yang AU sebagai reduksi dan Ca sebagai oksidasi. Jawabannya adalah B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.